Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Renalafik. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Fakultas Syariah dan Hukum di jurusan Hukum Pidana Islam Jinayah. Tujuan video ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Fikih Jinayah. Langsung saja. Teori pemidanaan hukum jinayat. Teori pemidanaan merupakan kajian terhadap doktrin atau ajaran yang melandasi proses penegakan hukum pidana, baik yang telah diserap oleh peraturan hukum positif maupun masih menjadi wacana pemikiran teoritis. Dalam hukum pidana, studi terhadap teori hukuman merupakan langkah esensial guna memahami sistem hukum pidana tertentu. Implementasi suatu sistem pidana apapun tidak akan dapat dibenarkan tanpa suatu kejelasan tentang teori hukuman ini, karena di atasnya akan dibangun tujuan dari sistem pidana itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan kepada bentuk hukuman yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Macam-macam jarimah. Dari segi jenis dan besaran hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, jarimah hudud adalah jarimah yang jenis dan besaran hukumannya telah ditentukan secara spesifik oleh syariat. Tindakan pencurian, perzinahan maupun khamar dalam beberapa jarimah yang tergolong jenis ini. Dalam konteks hukum jinayat, jarimah jenis ini hanya ada tiga, yaitu khamar, zina, dan qazaf. Yang dua, jarimah takzir, yakni jarimah yang jenis dan besaran hukumannya tidak disebutkan secara langsung oleh syariat, misalnya pemerkosaan dan perampokan. Dalam hal hukum jinayat, jarimah jenis ini ada 7, yaitu jarimah maizir, khalwat, ikhtilaf, pelecehan seksual. Nah, terus dari segi pihak yang berhak melakukan pelaporan khusus, kasus jarimah dibagi menjadi dua. Yang pertama, jarimah delik biasa, yakni jarimah yang tidak memerlukan pihak tertentu agar diproses hukum cukup aparatur negara, misalnya jarimah khamar, maizir, zina, dan lain sebagainya. Yang kedua, jarimah delik aduan, yakni jarimah yang akan diproses hukum apabila ada pihak yang melaporkan perbuatan jarimah tersebut, misalnya jarimah qazaf dan jarimah tuduhan ikhtilat. Nah, terus dari segi hubungannya satu dengan yang lainnya, jarimah dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada jarimah sejenis, yakni jarimah-jarimah yang dianggap punya hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Yang kedua, ada jarimah tak sejenis, yakni jarimah yang berbeda antara satu yang lainnya, yang secara objektif tidak memiliki hubungan satu sama lain. Dua, rukun jarimah yang umum ada tiga, yaitu satu, rukun al-syar'i atau unsur formal, yakni larangan berbuat sesuatu atau tidak berbuat. Dalam konteks ini berarti larangan-larangan yang dirumuskan di dalam kanon jinayat, misalnya berupa larangan mengkonsumsi miras, larangan berjudi, larangan khalwat, dan lain sebagainya. Yang kedua, rukun al-maddi atau unsur material, yakni sikap atau tingkah laku atau perbuatan baik dengan berbuat maupun tidak berbuat. Sebab tidak berbuat pada suatu ketentuan yang mengharuskan berbuat dianggap hukum sebagai berbuat juga. 3. Ada rukun al-adabi, yaitu unsur moral, yakni kemampuan pelaku untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, misalnya sehat akal pikirannya dan tidak dalam paksaan. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu ada ukubat. Ukubat adalah istilah ini dipakai pada kanon jinayat dengan definisi sebagai hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Tujuan hukuman menurut syariat Islam adalah untuk merealisasikan tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jarimah, melindungi hak-hak korban, dan secara umum sebagai pencegah supaya orang lain tidak melakukan jarimah, dan secara khusus mencegah pelaku agar tidak kembali mengulangi perbuatannya. Nah, yaitu ada macam-macam ukubat. Ukubat dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu satu, dari segi hubungannya dengan yang lain. Itu ada 4 macam. Dari segi hubungan dengan yang lain itu ada 4 macam. Yang satu, hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara tegas. 2, hukuman pengganti, yaitu hukuman yang ditetapkan sebagai pengganti hukuman pokok, di mana hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan karena adanya alasan yang sah. 3. Hukuman tambahan,
yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok yang diberikan hakim atas pertimbangan tertentu. 4. Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok melalui keputusan hakim tersendiri yang sifatnya sebagai pengajaran. Terus dari segi objek, hukuman itu ada 3, yaitu hukuman jasmani atau badani, misalnya cambuk dan potong tangan. Terus yang kedua hukuman psikologis, misalnya berupa teguran dan ancaman. Nah, selanjutnya teori pertanggungjawaban jarimah, yaitu doktrin pemisahan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana telah diterima secara luas dalam ilmu hukum pidana. Teori ini berangkat dari pemisahan perbuatan pidana dan kemampuan bertanggung jawab pada pelaku perbuatan. Teori ini mengandaikan bahwa tidak semua perbuatan pidana dapat diminta pertanggungjawabannya kepada pelaku tindak pidana. Hal ini misalnya dapat diamati dari fakta bahwa tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman, sehingga hubungan antara perbuatan dan pertanggungjawaban tidak dapat dilihat sebagai hubungan antara esensi dan atribut suatu benda, seperti esensi susu dengan sifat putihnya. Sebagai salah satu unsur dalam pidanaan, kesalahan terdiri atas beberapa unsur, yaitu 1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku. Hal ini berarti keadaan jiwa pelaku harus normal. Yang kedua, hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan atau kealpaan. 3. Tidak ada alasannya menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.